Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sejauh mana batasan toleransi yang diajarkan oleh agama Islam terhadap agama yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan ya Pak ya. Yang berikutnya dari Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya sikap toleransi seorang muslim apabila terdapat suatu masjid yang pada saat sholat Jumat tidak menggunakan khutbah dalam bahasa Indonesia, melainkan hanya khutbah wajib dalam bahasa Arab, dan juga azannya tidak menggunakan mikrofon. Terima kasih. Wah, menarik sekali nih kasusnya nih. Kemudian yang berikutnya dari Bapak Sumardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah bekerja di suatu instansi. Kemudian suatu saat beliau atasan saya itu orang non Muslim. Suatu saat beliau itu Natalan. Apakah kita harus wajib mengucapkan? Karena kami sebagai bawahan itu dipaksa untuk mari kita sama-sama ke atas mengikuti mengucapkan kepada atasan kita. Apakah kita harus wajib atau kita menolaknya? Terima kasih. Baik, pertanyaan-pertanyaan bagus sekali. Untuk pertanyaan pertama, Ishak, batasan tentang toleransi. Ustadz Fikri bisa menjawabnya, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, batasan-batasan toleransi seperti yang tadi saya sampaikan, ada rasa saling menghormati, menghargai eksistensi agama lain. Artinya, kita tidak akan menyembah Tuhan yang mereka sembah, dan mereka juga tidak menyembah Tuhan yang kita sembah. Soal akidah sudah mutlak. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya, agama saya. Soal akidah jelas kita diajarkan inna dinna indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini soal tauhid. Yang kedua tadi saya katakan jangan ada unsur paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada unsur paksaan, baik dengan teror kekerasan maupun dengan bujuk rayu. Salah besar kalau ada orang orientasi barat, orientalis barat mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Itu salah besar. Lihat sejarah. Rasulullah dan para sahabat menggunakan pedang pada saat harga diri. Agama diinjak-injak, baru pedang yang bicara. Tetapi ketika lain persoalannya menyangkut hal-hal yang muamalah, maka musyawarah. Ini juga sejarah membuktikan piagam Madinah. Salah besar. Justru Islam mengedepankan la ikraha fiddin. Jangan ada unsur paksaan, baik dengan cara teror kekerasan maupun dengan cara bujuk rayu. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Uje mungkin bisa menjawab pertanyaan yang berikutnya tentang khutbah yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab sebaiknya nih. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ini merupakan sebuah keniscayaan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Apalagi kalau misalkan kita melihat yang masih kental nuansa tradisionalnya dalam beragama. Saya lahir dan saya belajar dari lingkungan tradisional. Saya pesantren di daerah Pandeglang, kebetulan guru saya Kiai Haji Ahmad Bustomi, Allah yarham. Beliau pesantren, saya merasakan di sana tuh nggak ada Indonesia, Mas Agung. Kalau khutbah Jumat atau bahkan sholat Jumat paling juga 10 menit selesai. Itu kalau semuanya. Nah kalau santrinya datang pas khutbah Jumat, ya berapa menit palingan. Itu pakai bahasa Arab. Lalu bagaimana kemudian dalam pandangan fikih? Dalam pandangan fikih pada dasarnya memang khutbah itu dengan bahasa Arab. Gitu ya. Nah lalu kemudian diperbolehkan saat-saat ini semakin pentingnya khutbah Jumat itu menjadi sebuah sarana untuk menjelaskan Islam. Maka yang di kota akhirnya dengan memakai bahasa Indonesia tanpa mengurangi rukun-rukun yang berbahasa Arabnya. Nah ini yang jadi patokan. Sehingga ketika kita melihat rukunnya beres, udah jangan ribut. Gitu lah.
Jangan sampai gara-gara khutbah bahasa Arab sama nggak bahasa Arab berantem. Jangan gara-gara kayak tadi Ustadz Fikri bilang gitu kan. Gara-gara kunut kagak kunut berkelahi. Masalah yang namanya sholat aja udah banyak bu pak. Jangan kata di lain masjid Mas Agung. Di atu masjid aja kadang kita bisa lihat. Umpama kata boleh saya contohin begini, mohon maaf lahir batin ya. Ada orang yang takbiratul ihram begini. Allahu Akbar. Sedekapnya di atas perut. Ya. Di bawah dada. Ada yang ngangkang. Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Kagak ngapa-ngapa, biarin aja, ngapa jadi ribut. Ada lagi yang Allahu Akbar. Dipelintir dia punya tangan. Ditaruh di samping. Mau kata apa? Nggak usah main kafir-kafirin, takfir-takfirin, kagak boleh. Tahiyat macam-macam tahiyat. Ada yang manteng aja dari pertama. Asyhadu alla ilaha illallah. Sekali doangan. Ada yang dari pertama kagak bisa bergerak, nggak bisa diam-diam. At-tahiyatul mubarakatuh salamat. Kalau orang udah tahu begitu, mata ente jangan ngeliatin telunjuk orang. Nih mata liatin ke tempat sujud, bukan ke telunjuk orang. Dia ngedumel sendiri. Telunjuk dari tadi bikin gua nggak khusyuk. Dalam hati begitu. Lu sendiri yang salah, telunjuk orang lu lihat. Baik, terima kasih. Ya. Cukup jelas. Kemudian untuk Ustadz Samsi Ali, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali perkara ucapan selamat Natal. Mungkin Anda juga sering menghadapi kondisi seperti ini. Silakan Ustadz. Ya, jadi saya kira permasalahan-permasalahan seperti ini kita pahami dari fundamental keyakinan kita dulu. Yang namanya toleransi itu bukan berarti meyakini keyakinan orang lain. Karena itu batasnya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam hal Natal, sesungguhnya yang diperingati itu bukan kelahiran biasa. Tapi bagi umat Kristiani, dan kita hormati keyakinan mereka, bagi umat Kristiani adalah memperingati lahirnya seorang Tuhan atau seorang anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah wajar bagi umat Islam mengatakan selamat lahirnya Tuhan? Selamat lahirnya anak Tuhan. Kan begitu. Nah ini kita harus berhati-hati. Sehingga saya setuju dengan fatwa Majelis Ulama yang pernah mengatakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengucapkan hal ini. Tentunya ini bagi umat Islam di Indonesia. Tapi bagi kami di Amerika misalnya ada pengecualian-pengecualian. Seringkali saya ditanya oleh murid-murid yang masih mu'alaf, baru masuk Islam. Orang tuanya masih Kristen, ibu bapaknya masih Kristen, saudara-saudaranya masih Kristen. Dan kalau mereka harus kembali pada musim Natalan, lalu mereka diam saja, maka yang tumbuh bukan masalah apakah dia mengucapkan selamat Natal atau tidak. Yang tumbuh adalah bahwa Islam itu anti-Kristen, Islam itu anti-Jesus, Islam itu anti-Isa. Kan tidak demikian. Nah oleh sebab itu, demi maslahat yang lebih besar, terkadang saya memiliki fatwa yang berbeda kepada murid-murid saya. Saya katakan begini, kita harus tampilkan Islam ini sebagai agama yang friendly, bersahabat. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudara kita, kepada ibu bapak kamu, tidak apa-apa mengucapkan, asal hati kamu tetap yakin bahwa Isa adalah Nabi yang kita agungkan, Nabi yang kita junjung tinggi. Tanpa iman kepada Isa, kita tidak bisa menjadi Muslim. Jadi saya kira sudah jelas antara situasi kita di Indonesia dan situasi kita di Amerika. Dan sekali lagi, praktek Islam ini bisa berbeda selama itu bukan menyentuh masalah-masalah fundamental. Bisa berbeda antara sebuah negara mayoritas dan negara minoritas. Nah inilah pentingnya apa yang disebut dengan pemahaman fikih. Dan ini juga melibatkan dengan masalah-masalah khilafiyat yang tadi dibicarakan begitu. Dan oleh sebab itulah maka saya ingin menutup dengan mengatakan begini. Para ulama kita perlu membuka wawasan lebih luas lagi. Mata lebih luas lagi. Jangan sampai kemudian membaca satu buku lalu mengambil kesimpulan bahwa itulah dia Islam. Karena ini berbahaya. Dalam dunia yang global yang terbuka sekarang ini, kalau wawasan kita sempit, kita akan menjadi korban-korban penyempitan. Jadi kalau kita melihat dari kasus yang ada di Amerika, intinya kasuistik. Jadi artinya ada tahapan-tahapan seperti itu, Ustaz. Ya. Saya kira itu adalah dakwah yang pernah diterapkan Wali Songo tempo dulu. Ketika Wali Songo datang mengajarkan Islam kan tidak langsung misalnya seperti yang digambarkan oleh orang kan. Jadi memang dakwah itu persuasif. Seringkali saya didatangi oleh orang Kristen, ya saya tahu mereka bersalah. Tapi kan kita tidak kedepankan kesalahan mereka. Justru yang pertama kita hargain. Terima kasih banyak Anda sudah mencintai Nabi kita.
Kan mereka terkejut, oh rupanya orang Islam cinta kepada Nabi Isa ya. Sangkanya selama ini orang Islam itu anti Isa gitu loh. Padahal kecintaan kita kepada Isa bahkan lebih daripada kecintaannya orang Kristen kepada Isa alaihissalatu wassalam. Baik, terima kasih guru-guru kita yang telah memberikan pemahaman kepada kita. Insya Allah apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi menjadi bahan bagi kita untuk semakin mematangkan keyakinan kita, semakin mematangkan kemantapan iman kita. Insya Allah dalam segmentasi terakhir nanti, kita masih kembali dengan kesimpulan dan doa selepas pesan-pesan yang berikut ini. Kalau manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah caranya bicara.